Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan cara membuat artikel atau jurnal. Sebenarnya di dalam KPM ini artikel itu jurnal dikumpul pada akhir kegiatan KPM. Namun saya kira tidak ada orang yang mampu membuat jurnal hanya sekali atau sehari jurnalnya langsung jadi, sehingga ada proses yang perlu diperhatikan dalam pembuatan jurnal ini, pembuatan artikel, agar artikelnya bisa selesai, bukan hanya selesai tetapi artikel dan jurnal itu selesai dengan baik. Nah, yang pertama adalah awal kegiatan itu adalah menentukan permasalahan yang akan diangkat di dalam artikel tersebut. Apa yang menjadi persoalan yang kemudian ada di sekitar Anda maupun di media sosial, masalah-masalah apakah terkait dengan moderasi beragama, terkait dengan COVID virus corona, atau terkait dengan pencegahan virus tersebut. Nah, inilah yang kemudian yang menjadi permasalahan. Kemudian setelah Anda menemukan permasalahan, maka bagaimana caranya menentukan judul yang menarik? Bagaimana cara menentukan judul yang menarik? Biasanya judul yang menarik itu up to date, menjadi pembahasan yang lagi tren dibahas pada saat ini. Kemudian yang kedua, pada judul itu memiliki orientasi mengubah perilaku masyarakat pembaca. Kemudian yang ketiga, judul didesain dengan kata-kata yang menarik. Nah, banyak cara untuk menentukan judul artikel atau jurnal. Kemudian yang kedua, setelah judulnya selesai, masalahnya sudah ditemukan, maka yang ketiga adalah bagaimana membuat pendahuluan. Pendahuluan ini biasanya sekitar 3 halaman, makanya membutuhkan dalam 1 minggu Anda membuat 3 halaman. 3 halaman itu pada minggu pertama, supaya nanti di akhir penarikan Anda tidak kewalahan untuk mengumpulkan artikel atau jurnalnya. Nah, 3 halaman ini terkait dengan Anda menceritakan permasalahan-permasalahan yang muncul di sekeliling Anda ataupun di media sosial, terkait permasalahan COVID-19, terkait moderasi beragama. Anda mengumpulkan data-data terkait ini. Ya, tidak perlu dengan observasi di luar dan lain sebagainya, Anda perlu mencari buku di perpustakaan, tetapi cukup melalui observasi di media sosial maupun observasi di sekeliling kita. Nah, kemudian yang keempat adalah literatur sebelumnya atau kajian-kajian sebelumnya. Biasanya kita mencari di Google Scholar. Di Google Scholar itu bisa Anda men-searching berbagai literatur terkait moderasi agama dan COVID-19 ini. Silahkan dicari, paling tidak ada 2 atau 3 jurnal yang Anda ambil. Kemudian itu tahapan keempat. Tahapan keempat literatur ini adalah minggu kedua, supaya ini memudahkan. Kemudian minggu ketiga adalah tahapan penulisan hasil. Dari hasil ini adalah jawaban dari permasalahan yang muncul di awal tadi di pendahuluan. Ya, jadi Anda jawab sekitar 2 halaman, 3 halaman, sehingga setelah dijawab
pada hasil ini misalnya muncul 2 persoalan, maka 2 persoalan ini Anda jawab di hasil pembahasan itu tadi, yang tahapan keempat. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Ya, kesimpulan. Terkait dengan kesimpulan disesuaikan dengan 2 rumusan masalah, kesimpulannya juga ada 2. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah terkait daftar pustaka. Daftar pustaka ini disesuaikan cara bagaimana mengutip di karya tulis. Jangan mengutip halaman websitenya, tetapi bagaimana mengutip nama pengarangnya, kemudian judulnya apa, kemudian dipublish kapan, cetakan berapa, bukan halaman website. Ingat ya, bukan halaman website, tetapi siapa pengarangnya, judulnya apa, kemudian edisi keberapa, cetakan keberapa. Nah, termasuk juga footnote-nya. Oleh karena itu, agar kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana secara bertahap dilakukan supaya di akhir penarikan Anda bisa mengumpulkan dengan baik, ya, bukan nanti hari H kemudian dibuat hanya copy paste saja. Ini yang bagi yang ingin melakukan tahapan-tahapan itu. Tetapi kalau ada yang menginginkan langsung hari terakhir dikumpul, tidak apa-apa, silahkan, ya, silahkan. Tetapi mekanisme di lapangan itu seperti itu. Ya, saya kira itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.